Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menceritakan secara detail saat ini Jakarta tengah berbenah dalam menghadapi penataan kampung-kampung kota atau istilah urban kampung. Penataan ini dijalankan lewat Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program atau CAP dan CIP. Proyek-proyek ini mungkin tidak ramai di lini masa media sosial warganet, tapi kebermanfaatannya tidak kalah besar. Ya, Jakarta sekarang banyak berbenah, khususnya dalam konteks fasilitas dan utilitas terkait dengan prasarana dasarnya. Seperti saya mengatakan, dari trotoar yang begitu gencar dilaksanakan. Kemudian pembenahan terkait dengan JPO-nya juga sudah semakin banyak yang ikonik. Penataan transportasi ya dengan adanya integrasi tarif yang diberlakukan. Kemudian juga ada lagi yang terkait tentang penataan taman, ya, tentang yang kemarin di Tebet. Pemenuhan 30% ruang terbuka hijau atau RTH dari luas wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan hal yang mustahil atau tidak mungkin tercapai. Diprediksi untuk pembebasan lahan zona hijau dibutuhkan dana sekitar 1,7 triliun rupiah. Akan tetapi uang sebesar itu pun diprediksi belum akan menambah cakupan RTH di ibu kota secara signifikan karena tergantung dengan nilai jual objek pajak NJOP di wilayah tersebut. Ini kita melihat memang ada catatan yang sangat serius di bidang olahraga, terutama penggalangan anak-anak berprestasi untuk bisa dijadikan tim kontingen Pemda DKI Jakarta untuk event-event sekelas PON maupun Porda lainnya gitu. Dan jadi catatan kita adalah bahwa kita dengan 12 juta penduduk ini harusnya mampu bisa menghasilkan bintang-bintang olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Ketika 2 tahun pandemi, warga tidak boleh kemana-mana, dan ketika ruang itu dibuka, luar biasa antusiasmenya. Dan itu juga terlihat dalam Car Free Day. Ya. Artinya sekarang ini sedang euforia warga Jakarta, senang rekreatif, dan itu difasilitasi oleh berbagai pelayanan publik yang memang mau tidak mau semakin bertambah. Hal lain yang juga sangat perlu kita apresiasi ya, itu ada upaya-upaya untuk memperbaiki dalam konteks penyiapan dan perbaikan fasilitas permukiman ya. Jadi memang ada upaya-upaya membangun ikonik baru di Jakarta, melengkapi dan merubah pelayanan publiknya dengan upaya-upaya yang lebih membawa perubahan yang sangat mendasar. Jadi itu bisa dikatakan suatu langkah strategis yang diharapkan pembangunan struktur ini bisa membangun namanya kultur baru, budaya baru. Jadi struktur yang membangun kultur budaya baru untuk Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI terus berupaya untuk memenuhi kuota 30% RTH ini dengan merevitalisasi sejumlah taman kota dan pembukaan lahan tidur untuk RPTRA. Beberapa taman dan hutan kota direvitalisasi dengan memperhatikan unsur ekologi, sehingga hingga saat ini warga Jakarta sudah merasakan manfaatnya. Untuk membangun di Jakarta ini, kita punya tantangan paling berat untuk membuat sesuatu yang baru. Apa itu? Pembebasan tanah. Jadi mau tidak mau yang kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas pelayanan yang ada atau merevitalisasi sesuatu yang sudah ada. Tapi memang terus terang saja untuk sampai ke sana, kalau Jakarta membangun sesuatu yang baru, biasanya pasti ada masalah. Masalahnya di mana? Potensi konflik. Karena dari berbagai kasus-kasus sebelumnya kita akui bahwa untuk mengatasi masalah banjir, itu potensi konflik dengan masyarakat yang ada di bantaran sungai itu demikian tinggi. Itulah pilihan risiko yang harus dihadapi.
Kalau yang berani menghadapi dan menyelesaikan dengan berhadapan langsung masyarakat, itu luar biasa. Tapi kalau banyak yang juga menghindar, untuk menghindari konflik, ya tidak terjadi perubahan yang mendasar. Jadi otomatis di sini sebetulnya upaya revitalisasi itu adalah bagian dari upaya pembenahan Jakarta. DKI Jakarta terus berbenah dalam menyediakan layanan transportasi. Jumlah penumpang transportasi publik juga mencapai 350.000 orang setiap harinya. Pemprov DKI terus menciptakan terobosan dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Jakarta meraih penghargaan STA 2021 karena berhasil mengintegrasikan semua moda transportasi, baik secara fisik maupun pembayaran. Selain itu, penataan sarana transportasi publik milik DKI Jakarta seperti Transjakarta ataupun moda raya terpadu MRT Jakarta yang terintegrasi dengan kereta komuter lain milik PT KAI juga menjadi tonggak baru sistem transportasi publik di Jabodetabek.